Di dunia yang penuh dengan keanehan, ada seorang calon presiden yang sangat aneh. Namanya adalah Mas Kentang, dan dia memiliki kegemaran yang sangat tidak biasa, minum kopi yang dicampur dengan sianida. Dia yakin bahwa racikan kopi ini akan memberinya kekuatan super untuk memimpin negara dengan baik. Setiap pagi, Mas Kentang pergi ke kedai kopi tersembunyi yang hanya ia tahu, di mana barista yang eksentrik selalu menyiapkan kopi super kepresidenan khusus untuknya. Meskipun kacau dan mematikan, Mas Kentang hanya semakin ketagihan. Dia yakin bahwa minum kopi sianida adalah kunci kebijaksanaan dan keberanian. Namun, para penasihat kampanyenya semakin khawatir. Mereka mencoba membujuknya untuk berhenti, tapi Mas Kentang hanya tertawa sambil menyeruput kopi sianida, seolah-olah itu adalah sumber keabadian. Semakin lama kampanyenya berlangsung, semakin jelas bahwa Mas Kentang kehilangan akal sehatnya. Pada malam pemilihan presiden, Mas Kentang tiba di debat terakhir dengan cangkir kopi sianida terakhirnya. Saat dia berbicara dengan semangat yang luar biasa tentang rencananya untuk memimpin negara, cangkir kopi itu tumpah di atas dasi merahnya yang khas. Semua orang di studio diam, menyadari bahwa kejadian aneh itu hampir seperti pertanda nasib buruk. Ketika hasil pemilihan keluar, Mas Kentang kalah dengan telak. Semua orang tahu bahwa minum kopi sianida tidak akan membantu dalam memimpin negara dengan baik. Mas Kentang pun pensiun ke sebuah kedai kopi biasa, di mana dia tetap minum kopi, hanya kali ini tanpa sianida. Dan, entah mengapa, rasanya jauh lebih enak daripada sebelumnya. Setelah kalah dalam pemilihan presiden, Mas Kentang memutuskan untuk memfokuskan waktunya pada hobi lainnya yang dia cintai selain minum kopi sianida, bermain game Mortal Kombat, MK. Meskipun dia memiliki sisi aneh dan mematikan dalam kebiasaannya yang satu ini, dia juga menjadi pemain MK yang sangat baik. Mas Kentang menghabiskan berjam-jam di depan layar, memainkan karakter-karakter MK favoritnya. Dia menjadi terkenal di komunitas game karena kemampuannya yang luar biasa dalam pertarungan brutal. Bahkan, para pemain game sekitarnya mulai menyebutnya Mas Kentang Fatality, karena dia seringkali menang dengan mengeluarkan finishing moves yang kejam. Keanehan lainnya adalah bahwa dia selalu bermain game Mortal Kombat sambil minum kopi sianida yang telah dilengkapi dengan krim dan gula secukupnya, seolah-olah itu adalah kombinasi rahasia kekuatannya. Kisah Mas Kentang sebagai seorang pemain game Mortal Kombat yang memadukan kebiasaannya yang aneh dengan kegilaannya dalam pertarungan brutal di dunia virtual menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun kalah dalam dunia politik, dia mendapatkan tempat di hati para pemain game dan para penggemar kekonyolan horornya. Ketika dunia mulai memperhatikan tindakan aksi aneh Mas Kentang, reputasinya mulai tumbuh sebagai superhero kopi sianida. Ia mungkin masih memiliki kebiasaan minum kopi sianida, tetapi tindakannya mulai berubah. Mas Kentang menjadi Robin Hood modern yang mengejar para konglomerat koruptor yang merampas harta negara. Setiap kali ia berhasil menangkap para koruptor, dia mengambil harta rampasan mereka dan membagikannya kepada orang-orang yang kurang beruntung di pinggir jalan. Para tukang parkir, pengamen, badut freelance, tukang tambal ban, dan berbagai profesi lain yang seringkali terlupakan oleh masyarakat, menjadi penerima manfaat dari tindakan heroiknya. Seiring berjalannya waktu, Mas Kentang membangun basis penggemar yang semakin besar. Orang-orang menyukai konsep modern dari Robin Hood ini, yang menggunakan keanehan dan kebiasaannya yang aneh untuk mengembalikan keadilan. Bahkan, ada sebuah komunitas daring yang berkumpul untuk mendukung tindakannya dan berbagi cerita tentang bagaimana superhero kopi sianida telah memengaruhi hidup mereka. Tapi, tentu saja, tetap ada orang yang skeptis tentang kebaikan tindakan Mas Kentang, terutama sehubungan dengan minum kopi sianida. Namun, tak ada yang bisa membantah bahwa perjalanan uniknya sebagai seorang superhero memadukan kekonyolan horor dan kebaikan sosial telah menciptakan legenda urban yang tidak terlupakan. Seiring dengan kenaikan popularitas Mas Kentang, beberapa individu yang merasa terancam oleh tindakannya mulai merasa terdesak. Terutama para pebisnis, polisi korup, dan politikus kotor merasa bahwa mereka harus bertindak untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka berusaha untuk melawan sosok superhero dadakan ini. Mereka membentuk sebuah organisasi rahasia yang disebut Supervillains. Organisasi ini terdiri dari orang-orang berpengaruh dengan tujuan melenyapkan Mas Kentang. Mereka melobi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi untuk menciptakan tekanan terhadapnya.
Mereka juga berusaha mencari cara untuk menghentikan tindakan heroik Mas Kentang dengan metode ilegal dan kejam. Super V menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan Mas Kentang, mulai dari menyusup ke dalam basisnya hingga menciptakan kampanye negatif di media. Mereka ingin memadamkan ketenaran Mas Kentang dan membuatnya terlihat seperti penjahat, bukan pahlawan. Namun, meskipun Super V mungkin memiliki kekuatan dan sumber daya yang besar, mereka tidak memahami sepenuhnya dedikasi dan dukungan publik yang dimiliki oleh Mas Kentang. Masyarakat dan penggemar setia, superhero kopi sianida, terus mendukungnya dalam perjuangannya untuk membawa keadilan. Kisah konflik antara Mas Kentang dan Super V, yang menciptakan ketegangan antara kebaikan dan kejahatan, menjadi sorotan di berita internasional. Mas Kentang sekarang tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia. Dan sementara Super V mungkin terus berusaha untuk menghentikannya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan penuh kekonyolan horor dan kebaikan sosial sang superhero kopi sianida. Super V, meskipun memiliki niat jahat, merencanakan sesuatu yang tampaknya kontradiktif. Mereka berusaha membuat Mas Kentang menjadi presiden sesuai dengan impian anehnya. Mereka tahu bahwa dengan kekonyolan dan ketidakwarsannya, Mas Kentang akan menjadi boneka yang sempurna yang dapat mereka kendalikan. Mereka menggunakan sumber daya dan pengaruh mereka untuk mempromosikan kampanye Mas Kentang dengan harapan bahwa dia akan berhasil dalam pemilihan presiden. Namun, di balik permukaan, mereka telah merancang skema licik yang bertujuan untuk menjebaknya dalam suatu perangkap yang akan menghancurkannya. Saat pemilihan presiden semakin mendekat, rencana Super V semakin rumit. Mereka menciptakan berbagai kasus palsu dan skandal yang akan menimpa Mas Kentang secara tiba-tiba, dengan harapan bahwa ini akan mengakhiri kampanyenya. Mereka juga merencanakan serangkaian serangan difamasi di media dan kampanye hitam yang akan menjatuhkan citra Mas Kentang di mata masyarakat. Namun, dalam seluruh permainan politik dan intrik ini, Mas Kentang masih terus melanjutkan aksinya sebagai superhero kopi sianida. Dia tidak menyadari bahwa Super V berada di belakang upayanya untuk menjadikannya presiden, dan dia terus berjuang demi keadilan dengan kekonyolan horornya yang unik. Apakah rencana jahat Super V akan berhasil? Atau apakah Mas Kentang akan menemukan cara untuk mengatasi segala rintangan yang dilemparkan kepadanya? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban dalam kisah ini yang penuh dengan kekonyolan dan misteri.